Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Fitrah dan pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fitrah dan pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Pertama-tama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita siang ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga pada hari yang cerah ini kita dapat hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bertaut hati dan duduk bersama di Masjid Al-Fitrah untuk membersamai tablik akbar bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Mama Dede. Salawat dan salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat-sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita umat yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman, dan semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah tercinta di jannahnya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya Jevi Tamrin, bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar jamaah Al-Fitrah dan pemirsa Kompas TV. Perkenalkan Bunda, Bapak dan Ibu, saya baru hari ini pertama kali hadir di Masjid Al-Fitrah. Salam kenal, salam takjim. Semoga silaturahmi kita tidak sampai hari ini saja. Apa kabar Bapak dan Ibu? Masya Allah, luar biasa sekali. Apa kabar pemirsa Kompas TV? Tentu Anda baik-baik saja, sehat selalu, sehat walafiat, karena Anda bisa menonton, melihat kami di sini di Masjid Al-Fitrah, Bale Endah, Kabupaten Bandung. Luar biasa sekali hari ini. Bunda-bunda adalah orang-orang yang luar biasa. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Merasa tidak menjadi orang yang luar biasa? Ini enggak pada pede kayaknya nih ibu-ibu. Bunda-bunda adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa Bun? Bunda, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh yang hari ini hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Setuju? Setuju. Karena tidak semua orang bisa mudah melangkahkan kaki ke masjid. Tidak semua orang bisa bertalaqul ilmi. Sementara sahabat-sahabat Bunda, saudara-saudara kita yang lain di rumahnya sedang leyeh-leyeh, sedang ngantuk, sedang menikmati gibah di televisi nasional, sedang menikmati es teh manis. Kebayang sekali. Tapi Bunda, Bapak dan Ibu sudah hadir di sini untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber kita, Ustazah atau Mama Dede. Semoga duduknya Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh di masjid ini selalu Allah limpahkan pahala yang luar biasa. Allah bukakan pintu-pintu surga di mana kita akan masuk dari pintu manapun yang kita mau. Allah bukakan seluruh pintu rejeki, berlimpah ruah penuh berkah untuk kita hari ini. Semoga Allah mudahkan kita melunasi utang-utang kita. Aminnya menit tarik. Pemirsa Kompas TV bisa melihat dan mendengar pada saat saya berdoa, semoga utang-utang kita dimudahkan. Aminnya kenceng banget. Cing cirining, eta naon cing cirining. Berarti kita memang lagi pada punya utang. Ayo ngaku. Tapi Bunda, utang tidak selalu hutang materi, setuju? Ya, ada hutang janji, hutang jasa, hutang budi, hutang puasa. Nih kita baru selesai sahur. Hutang ngabaso. Itu ada tukang bakso di luar,
Nanti pulang dari sini yang punya utang bakso traktir ya. Iya. Baik bunda-bunda, hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Bunda hadir di sini untuk bekal di akhirat, setuju? Agar kita dihisabnya lebih sedikit lebih sedikit dosanya dibanding pahalanya, setuju? Bunda hari ini hadir di sini untuk masuk surga, betul? Mau masuk surga? Kurang semangat diajak masuk surga nih. Mau masuk surga bunda? Mau hari ini? Nah, enggak mau. Yuk hari ini. Hari ini asal tidak dihisab, kita mau masuk surga hari ini. Setuju ya bunda? Selamat datang untuk seluruh ummahat yang luar biasa, yang soleh dan soleha, yang insya Allah kita akan bertemu di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal amin. Baik bunda-bunda dan pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, saya tidak akan berlama-lama. Untuk itu mari kita fokuskan mata hati dan telinga kita untuk mendapatkan transferan ilmu yang luar biasa bersama narasumber kita yang juga luar biasa. Tetap berada di tempat Anda, pemirsa Kompas TV dan Bapak Ibu, mari kita bersama-sama fokus mendapatkan ilmu dari Mamah Dedeh. Untuk itu kepada Mamah Dedeh kami mengundang dengan penuh cinta. Kami semua jamaah Al-Fitrah menanti kehadiran juga pemirsa Kompas TV, menanti kehadiran Mamah Dedeh untuk berbagi bersama dengan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainal qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul mau'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah kita ada di Masjid Al-Fitrah dalam rangka Tabligh Akbar. Judul kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala menyongsong kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan, betul? Mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua negara bisa merdeka. Bayangin. Kita punten dalam tanda kutip kebanyakan kalau menyongsong 17 Agustus, bagaimana ibu caranya tiap RW, tiap kelurahan, tiap kecamatan berbeda-beda, betul? Balap karung, wah ngagu dubrak segede kieu mah komo. Balap gundu, diikat potlot, mundur diasupkeun kana botol. Main balon, berbagai cara diusahakan mensyukuri nikmat Allah. Apakah benar yang kita lakukan selama ini dengan berbagai lomba? Benar, asal ini mah hanya sebagian kecil, tidak cukup kita. Apakah benar yang kita lakukan dengan berbagai lomba? Benar, asal ini hanya sebagian mensyukuri nikmat. Kenapa? Mensyukuri nikmat Allah apalagi dengan kemerdekaan. Syukur itu kembali kepada orang yang bersangkutan, bukan kebutuhan orang lain. Anda silakan buka surat Luqman 12, buka.
Karena ngaji kita sama Ustadz Hasbi, dia ini hafal Al-Quran, maka Anda harus buka Quran, oke? Sok baca sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya baca, mereka yang udah ketemu. Sok. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa may yaskur fa innama yaskuru nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain, apalagi buat Allah, bukan. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, kata Allah, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah kemerdekaan. Caranya kata Allah, yang mensyukuri nikmat Allah bukan kebutuhan orang, nikmat kita. Kita bisa merdeka walaupun seolah-olah belum terasa kemerdekaan oleh semua orang. Ya apa iya? Namanya doang merdeka. Beras mahal, sembako, BPJS. Semoga hati kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi bersyukur dengan nikmat Allah. Bu, apa sih yang harus kita syukuri? Nikmat Allah, termasuk kemerdekaan. Mana nikmat Allah? Anda buka Ibrahim 34. Ibrahim 34. Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapan? Sampai kiamat, sampai mati, nikmat Allah nggak bakal terhitung. Harusnya manusia bersyukur dengan nikmat Allah, tapi ternyata Allah yang bilang la zalumun kafar. Manusia kebanyakan zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Coba, bisakah Anda menghitung nikmat Allah? Ngedip, bisa nggak? Nikmat bukan? Lah ibu teu bisa ngedip, molotot aja. Bisa ngomong nikmat. Kita tarik napas panjang, 1, 2, 3, buang. Saya tanya, beli apa gratis? Bayangkan. Punten, tadi udara yang kita hirup gratis. Seandainya saya sakit, dirawat di rumah sakit yang kelas 3, misal 60.000 1 jam oksigen. Di kelas 2 80.000 misal. Di kelas 1 100.000. Kalau saya sakit parah, dirawat di rumah sakit 24 jam, oksigen yang hirup doang 2.400.000. Pakai ini. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan udara yang kita hirup
membelinya, saya jamin kita udah mati dari kemarin. Betul apa betul? Nggak bakal kebeli. Harusnya manusia bersyukur dengan nikmat Allah, tapi dalam ayat ini Allah mengatakan innal insana lazzalumun kafar. Manusia ini zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Yang benar harusnya bersyukur dengan nikmat Allah. Kebanyakan zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak bersyukur. Anda buka Al-A'raf 10, buka Al-A'raf ayat 10, sok. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha Ma'ayisa qalilan ma tashkurun. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alnakum fiha ma'ayisa qalilan ma tashkurun. Telah aku jadikan kalian tempat tinggal kalian di muka bumi. Aku siapkan buat kalian sumber-sumber kehidupan. Harusnya manusia udah dirapihin sama Allah, tinggal di muka bumi, termasuk di negara kita tercinta Indonesia ini. Sumber kehidupannya ada, harusnya bersyukur. Tapi apa kata Allah? Qalilan ma tashkurun. Jangan-jangan kita, Anda bayangkan, para pahlawan dulu untuk meraih kemenangan mereka hanya bawa bambu runcing, melawan senapan, melawan bom dan seterusnya. Mereka berlimbah darah, mereka meninggal. Harusnya mereka jadi pahlawan. Meninggalnya mereka dikenang oleh kita sebagai warga negara. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan mereka, kebanyakan mereka tidak mendapatkan penghargaan. Betul? Mana mereka yang tidak mendapatkan penghargaan? Harusnya bagaimana kita kepada para pahlawan? Anda buka Ali Imran 169, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Ngalangin. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan, mereka mendapatkan rizki. Tuh kata Allah, orang para pahlawan yang hidupnya membela bangsa, membela negara, membela agama, kita bilang mereka mati. Allah yang bilang mereka tidak mati, masih hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Coba Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Cut Mutia, saya tanya, orangnya masih hidup apa udah meninggal? Kenapa nama mereka dikenang? Karena mereka lagi hidupnya berguna dan bermanfaat. Tuh, kebalikan. Ada manusia masih hidup tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap mati. Anda lihat Fatir 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil ahya'u wala amwat. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Apakah sama orang yang hidup dengan orang mati? Kalau tadi Ali Imran 169 kata Allah, orang yang mati dianggap hidup, hidupnya berguna buat keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, agama. Mati dikenang.
Ini kebalikan. Masih hidup dianggap mati. Ada acara. Dia telepon ketua panitia. Maaf ya Ustadz Hasbi, saya nggak datang. Kenapa ibu? Mau pergi, ada acara. Oh nggak apa-apa bu, hati-hati. Kagak butuh dia. Beda. Kalau ada orang, Ustadz saya nggak datang. Emang kenapa? Bla 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 bla. Ih ibu, gimana sih? Siapa yang gantiin ibu? Ntar aja perginya, selesai acara. Ya ibu jangan begitu bu, kasihan. Saya tanya, orang yang nelpon berguna atau tidak? Kagak nyambung lu mah. Jaka sembung bawa pete nyambung. Sing atuh dengekeun ari kolot ngomong teh. Balik deui. Ali Imran 169 Allah bilang, jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Budak mati kata Allah dianggapnya harusnya masih hidup, karena lagi hidupnya berguna, bermanfaat, sehingga udah mati pun namanya dikenang. Ngerti sampai sini? Dengerin berikutnya. Kayak orang belum pada sarapan lu. Dengerin. Lu ketawa mikir. Yang berikutnya kata Allah, dia masih hidup, masih makan, masih jalan-jalan. Ya pamit sama Ustadz Hasbi. Maaf Ustadz, saya nggak bisa datang. Ibu mau kemana? Mau ke anu. Oh nggak apa-apa deh. Orang tadi berguna atau tidak? Ini masih hidup dianggap sudah mati. Maka dalam rangka menyambut ke-17-an ini kemerdekaan kita, jadikan hidup kita walaupun sudah mati orang lain mengenang kita. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Kalau ngerti ngacung. Ini jangan jadi yang kedua. Contoh yang gampang, ibu dari Masjid Al-Fitrah, Ustazah yang ngajakin, kata C. Elis, yuk kita jalan-jalan ke Demak seminggu. Anak ibu bilang, ayah mau gak enak banget ya gak ada mama. Kata suami ibu, bener bosen ya tiap hari makan uduk mulu. Kata anaknya, apalagi saya ya mana nyuci dan diskas sendiri. Kata suami ibu, mana saya mamamu, masya Allah ngejamin pohon. Kata anaknya sama suaminya, kita doakan yuk biar mamah cepat balik. Artinya mamahnya pergi seminggu ditungguin. Anaknya kehilangan, suaminya kehilangan. Titik. Beda kasusnya. Anda piknik dari Taklim Al-Fitrah ke Demak seminggu. Kata anaknya, ayah kagak ada mamah enak ya. Kata suami ibu, ya enak, mau bawel puyeng ngecebrek wae. Kata anaknya, kita doain ya mama biar sebulan. Saya tanya, mamahnya ditunggu suami sama anak atau mendingan jauh? Anaknya suami ibu nggak suka sama ibu. Anda mau jadi yang pertama, jadi yang kedua? Jadikan aku yang pertama. Ini jadikan kita dalam mengisi kemerdekaan ini mensyukuri nikmat Allah dengan sikap kita, perilaku kita. Caranya bagaimana? Perbanyak sujud syukur. Sujud syukur rukunya hanya 4. Niat, takbiratul ihram, sujud, salam. Contoh, ibu habis sembahyang asar entar, masih punya wudhu, masih ngadep ke kiblat, masih suci badan pakai dan tempat tadi najis, jangan bangun. Nawaitu sunatan sujud syukur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jangan angkat tangan lagi duduk. Allahu Akbar, berak sujud. Baca
Al-Ahqaf 15. Buka, ini yang harus dibaca. Sujud syukur. Ayo, buka. Al-Ahqaf 15. Itu doanya aja dibaca. Doanya aja, Rabbi Auzini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an Bukan ashkura. zidni, zi. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka lati an amta alayya wa ala walidayya wa an amalan solihan tardahu wa aslih li fid duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita bareng-barang baca. Oke? 1, 2, 3. Rabbi auzi'ni Ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal Arafal Quran. Ini dibaca 3 kali. Selesai dibaca 3 kali, Allahu Akbar, duduk mapan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cek ibu teh. Panjang teuing can apal. Sujud baca. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati 3 kali. Allahu Akbar, duduk mapan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cek ibu teh. Sajada wajhiya mah panjang teuing, sok sujud. Brak. Baca doa sujud biasa. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Tiga kali. Allahu Akbar, duduk mapan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cek ibu teh. Make wa bihamdihi malila aing malapar kacida. Tong teuing diacak. Eta wa bihamdi tong diajak. Brok sujud. Subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Cenah make a'la lila teuing lapar kacida. Tong diajak eta a'la sujud. Subhanallah tanpa a'la. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Cenah subhanallah lila teuing geus lapar kacida. Tong teuing baca subhanallah. Sujud. Allahu Akbar. Allah. 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 Lamun sujud syukur nyebut Allah ge teu daek kacida teuing. Rek iraha syukurna. Sempurnakah syukur kita kalau baru dengan sujud syukur? Ini namanya syukur dengan hati. 2. Kita syukur termasuk mensyukuri kemerdekaan. Harus dengan lidah. Anda buka Al-Qasas 70. Yuk pejabat teras tuh Numarul Haq di luar. Yuk. Sok. Al-Qasas 70. Walladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah Allah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Jadi kata Allah, tadi syukur yang pertama dengan hati, dengan sujud syukur belum sempurna, di backing dengan syukur yang kedua, syukur dengan lidah. Tiap ada nikmat karunia, apalagi kemerdekaan, mensyukuri nikmat. Alhamdulillahirabbil. Apa artinya? Maksudnya apa? Semua yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah, cuman dititipin sama kita. Tuh. Makanya ibu kalau yang puji itu ibu pakai kudungan pinki mani gelis langsung megar iruna. Salah. Kembalikan sama Allah. Alhamdulillah. Saya teh suruh ibu baca Quran. Kenapa kayaknya begini? Ini ustaz kita nih penghafal Quran dari PTIQ. Dia hafal Quran. Masa jamaah Al-Fitrah nggak bisa ke bait Quran? Sengaja biar Allah tahu ini loh dari dalam Al-Quran. Sekarang
Kalau ada orang yang memuji kecantikan, aduh ibu mani gelis pakai tiung pinky megar. Salah. Harusnya dikembalikan sama Allah. Ucapkan hamdalah. Kenapa? Kecantikan yang dalam wajah Anda pemberian Allah atau pesanan Anda? Kunaon make sombong asa aing panggelisna jamaah fitrah. Cuk sah. Buka Ali Imran ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Stop. Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Wajah Anda senyum cek senyum. Cek. Senyum cek senyum. Cek. Itu kan bukan milik kita. Pemberian Allah. Kunaon asa aing panggelisna. Cek saha. Kan pemberian Allah. Manusianya aja kurang syukur. Yang gendut, Masya Allah. Hayang begang. Nonton di TV iklan. Ping hupang haping hiping nu minum amadusnya. Tah angrewe maneh sakieu. Tenang. Baju L nggak muat. Beli yang XL. Ngagenutan XXL. Ceracan muat XXL. Kagak muat gordeng dijahit. Kalau nggak spray, gede kan nggak spray? Tenang begitu manusia kurang syukur dengan nikmat Allah. Coba yang kurus beri neangan begang. Tah kurang gizi. Hayangan lintu eta teh gagabay. Nonton iklan TV, ping hupang haping hiping, minum amadusnya, anggar we begang. Jangan Anda mengira orang kurus makanya sedikit. Ternyata saya perhatikan survei membuktikan orang kurus makanya lebih banyak. Marah dia. Naon yang kulitnya kayak kita sawo matang, sawo mentah, sawo busuk, hayang bule. Nonton iklan di TV, seret. Kata iklan 6 minggu bule. Lamun cocok, henteu. Pipina berem siga bujur monyet di ragunan. Pernah Anda ke kebun binatang, masuk ke kandang monyet, ngalieu kaluhur eta bujur barerem. Siga tiung eta. Orang barat nucuk urang geus gareulis geus karasep bule. Eta teh harayangun di hidung make cawet wungkul. Berjemur di Pangandaran, berjemur di apaan? Iya apa iya? Karena manusia kurang bersyukur. Makanya syukur tadi udah dengan hati. Di backing syukur yang ketiga dengan lidah. Yang ketiga syukurnya dengan apa? Dengan amal perbuatan. Kalau Anda diberikan ilmu bagi sama orang, 3 gambarannya tangan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ali Imran 151. Semua yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat, ini dari apa? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Ke kanan berapa jari? Ke kiri berapa jari? Gambaran letak dari anggota tubuh menggambarkan bagaimana berbuat. Kata Allah, dimanapun kalian berada ada orang yang diberikan kelebihan. Para pahlawan, para guru, para donatur, para ilmuwan, Masya Allah. Pejabat-pejabat,
para hakim. Cuman kenapa jari tengah yang gendut dan tinggi, ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari? Kata Allah, siapapun kalian, kelebihan apapun yang Allah berikan buat kalian, kalian wajib berlaku adil ke kanan dan ke kiri. Coba harus bagaimana? Anda buka An-Nisa 58. An-Nisa 58. Ya, ibu sudah, coba yang lain. Yang sudah baca ketemu ayatnya, kasih sama tetangga duduk. Sok. Sok. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muruhum an tuhaddu amanatati illa ahlaha wa idza ahamtum bainan Hakamtum. ngahamtum Hakamtum. hakatum Hakim. hakakum Hakam. hatakum Bukan tumnya yang salah. Hakamna nu tibali. hakatum bainan nasi antahkumu bil ajli. Deh sampai situ dah. Capek. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati laliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kata Allah, kalian ini jadi pemimpin dimanapun wajib menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Lihat, sampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nih, ada pemimpin. Saya mau contoh, BLT. BLT buat orang kaya, buat orang miskin. Ada nggak orang kaya yang dapat BLT? Ada nggak orang miskin yang nggak kebagian? Mana camat? Mana lurah Ngacong? Mana lurah Ngacong? Ibu lurah? Mana ibu RW? Mana ibu RT? Ngacong? Kalianlah ujung tombak pemerintahan pusat. Kalian yang wajib menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Lo gak usah repot begitu, diem. Jadi harusnya didata ulang mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang berhak menerima bantuan. Kenapa kaya miskin berfluktuasi? Boleh jadi dulu kaya jadi miskin, dulu miskin jadi kaya. Cuman karena mereka kebanyakan kemasukan setan, mereka KKN, keluarga RW, keluarga lurah, kaya dibagi BLT. Orang miskin nggak dibagi. Mereka tidak amanat, hianat. Sekarang udah yang nyebelin apa? Suaminya jadi pejabat, baik, sopan, gak ada sombongnya, bininya belagu. Jijai banget ngeliatnya. Mana bini pejabat yang belagu? Amanat dari Allah, tanggung jawab di hadapan Allah. Tuh. Makanya Umar bin Khattab ketika para sahabat mengangkat beliau jadi seorang khalifah, dia pidato depan sahabat. Kalian baru saja memilih saya sebagai khalifah. Kalian yang memilih saya. Kalian lihat kalau saya berlaku adil, berlaku baik sama semuanya, kalian dukung. Kalau saya berlaku salah, tegurlah saya. Itu pemimpin. Tapi di negara kita, hukum seperti pisau, tajam ke bawah, muntul ke atas. Giliran orang mau, baru mau loh. Baru mau nyolong ayam, keok bunyi, digebugin, mejret sampai mati. Koruptor 271 T.
Ibu punya duit berapa? Masa jauh-jauh. Saya tanya, pernah ibu lihat duit 1 M? Saya ajarin, pulang dari Alpito duit 50.000 masukin di ember. Alhamdulillah punya duit 1 M. Ber. Sekarang nih Allah yang bilang, kalau kalian ditakdirkan punya ilmu apa saja, berbagi kepada orang. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibbat, wala takun homisan. Jadilah orang yang ngajar, jadilah orang yang belajar, jadilah mustami yang ngedengerin, jadilah yang mencintai, jangan jadi yang kelima. Gitu. Kalau kita punya ilmu, bagi dong sama orang. Ini ilmu, bagi. Ngajar, nggak bisa belajar, nggak bisa dengerin, nggak bisa mencintai. Jangan jadi yang kelima, ngajar hente, belajar kagak, ngedengerin hente, mencintai kagak. Kemana teteh? Ini ada tablik akbar sama Ustadz Hasbi. Di mana? Di Alfitrah. Oh hehe Gus. Wah kahaya ngajedak hehe unggul. Kalau orang mencintai, kemana teh? Ada tablik akbar. Masya Allah, tungguin, ganti baju. Ini mencintai. Oke. Kata Allah, kalau kalian jadi seorang hakim, jadi hakim yang adil. Rasul menyatakan, hakim ada 3 kelas. 1, dia punya ilmu tentang hukum sesuai dengan aturan agama. Memutuskan hukum, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tempatnya surganya Allah, amin. 2, hakim tahu hukum, ngerti semuanya dari A sampai Z. Ketika memutuskan hukuman, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan neraka. 3, dia sebetulnya nggak tahu-tahu amat tentang hukum, tapi sok pinter, dia sotoy, maka bikin keputusan yang tidak benar, tempatnya neraka. Harus bagaimana kita dalam hukum, apalagi di negara sebesar negara kita? Anda buka Al-Maidah ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Silakan Bunda. Sok. Oh ya, mangga. Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'aku nu qaumi ala ta'dilu idilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qauman idilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hei orang yang beriman, semoga yang hadir di Alfitrah semua termasuk golongan orang mulia. Jadilah kalian saksi yang benar karena Allah. Kalian harus berlaku adil. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena perlakuan adil mendekatkan kalian kepada ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, Allah maha cepat perhitungannya. Tuh, ini. Kalau orang beriman, kata Allah, jadi saksi karena Allah. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Sampai Allah bilang, kalau kalian benci sama seseorang, walaupun orang yang kalian benci melakukan perbuatan baik, tetap kalian nilai kebaikannya. Kalau ada orang yang kalian cintai, dia berbuat salah, katakan salah. Kata Allah, kalau ada orang yang kalian benci, dia berbuat baik, katakan baik karena Allah. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum
kalian berlaku tidak adil. Saya tanya, ada nggak yang orang salah dibelain biar dapat pangkat? Ada nggak orang salah dibelain biar dapat cuan? Mana orangnya? Sampai Allah bilang, "I'dilu." Berlaku adil kalian. Kenapa? Karena keadilan mendekatkan kita kepada ketakwaan. Apa sih takwa? Takwa menurut arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya takwa dipilih nah mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah di takwa. Jadi ini. Sempurnakah syukur kita? Belum. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Bu, mata diciptakan buat apa? Belum kelar baru koma. Melihat yang baik, oke? Telinga diciptakan buat apa? Mendengar yang baik. Mulut diciptakan buat apa? Ada nggak yang matanya dipakai lihat yang buruk? Telinga dipakai mendengar yang buruk? Mulut dipakai ngomong yang buruk? Buka Al-A'raf 179. Al-A'raf 179. Ini bersyukur dengan amal perbuatan. Makanya negara kita merdeka. Sekarang kita isi ibarat makanan udah ada di piring tinggal nyuap. Jangan disia-siakan kemerdekaan ini karena perjuangannya luar biasa. Isi dengan saling tolong menolong, dengan banyak ibadah, saling bantu membantu. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Yang dijadikan oleh Allah bahan bakar api neraka. Satu, mereka punya hati, tidak dipakai mikirin Allah. Dua, mereka punya mata, tidak dipakai melihat ayat Allah. Tiga, mereka punya telinga, tidak dipakai mendengar Allah, ayat Allah. Sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Dia udah bisa merangkang dia. Mereka orang yang bodoh dan dulu. Siapa yang pengen masuk neraka ngacung? Siapa yang pengen masuk surga? Ngacung tapi lihat kelakuan. Satu, hadirin, apakah Anda punya hati? Apakah hati Anda bisa berpikir? Jawab dengan jujur. Apakah hati yang bisa berpikir lebih banyak mikirin kekuasaan Allah atau mikirin kebutuhan pribadi? Jawab. Neraka kata Allah. Bukan kata saya, makanya langsung Anda lihat ayatnya. Tanya sama Ustaz. Dua, mereka aku berikan mata. Mata mereka bisa melihat. Ibu punya mata? Bisa melihat? Apakah mata yang bisa melihat lebih banyak lihat Al-Quran, alam sekitar tentang kekuasaan Allah, atau mata Anda lebih banyak nonton TV dan HP? Maca Quran mah kakara 2 lamar geus ngeuyeumeu. Sayan. Sinetron 2 jam bersambung. Hayangeun kene. Sok. Coba. Saya nggak bercanda beneran. Godaan gadget HP luar biasa. Di Mekah Gusti ke tawaf kieu we tah. Lain. Kumaha rek kusuna ibadah. Salat di haram digolerkeun hareupeun. Nyai.
artinya hatinya nggak hadir menghadap Allah. Masya Allah. Sok hari giliran ngaji, HP tinggalin, balik deui ngojek 20.000. Ngaji Quran tinggalin, balik deui teu. Bukan kata gue, kata Allah, makanya ngaji langsung lo biar ngerti. Coba Bu Gusti, ini mat seorang suami muda, mama, ya Allah, saya bersyukur istri saya selama nonton acara mama di TV tiap hari berubah mas. Kenapa berubah? Masya Allah, kalau tidur bercahaya mah. Salakina BODO, bininya aja lain HP maka simut nyai parah Bu, aneh Pak. Eta HP mandi dibawa, KWC dibawa, nyebur di kamar mandi syukurin. Sombong banget. Emang lu doang yang punya HP? Gara-gara HP selingkuh sama tetangga, gara-gara HP ditipu batur, gara-gara HP nipu batur DSB. Hati-hati. Saya tidak melarang anak punya HP, sok teh teuing duit ibu, ngan mikir make otak. Anak tahu pisau berguna nggak? Jang naon? Lamun pisau dipakai nusuk jelema Nabi meninggal, nu salah jelema apa pesona? Dulu mulutmu harimau, sekarang jari jemari harimau. Ya apa iya? 3, kalian aku berikan telinga. Ibu punya telinga? Bisa dengar? Jawab dengan jujur. Telinga Anda yang bisa dengar lebih suka dengerin ceramah agama, lantunan Al-Quran, lantunan azan, atau lebih suka dengerin GOSIP? Itu dia kenapa acara gosip ratingnya tinggi. Emak-emak yang hafal Yasin, tahlil, salawatan pinter, pala pakai kudungan, giliran nonton acara gosip hobi bang. Banyak yang nonton, tiap dipencet satu channel di pusat banyak udah ketahuan jam berapa nih, acara apa. Kalau banyak yang nonton, masya Allah iklannya banyak, ratingnya naik, share-nya naik. Anda pegang peranan menghancurkan tatanan keimanan kita. Hati-hati. Ini mah keur ngaji ayo arumpi ngomongkeun batur. Si anu kan. Lo kayak orang bener aja. Oke? Jadi 3 syukur. 1 syukur dengan hati. 2 syukur dengan lidah. Yang ketiga syukur dengan amal perbuatan. Isi kemerdekaan dengan semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan manusia. Isi kemerdekaan cari ilmu agama, kita bela bangsa dan negara demi kesatuan NKRI. Hatur nuhun, karena waktu asar sudah mau datang, tidak layak kalau saya ngecebrek wae, maka saya ngajak Anda, yuk angkat tangan, hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allah balakal hamdu syukra wa lakal mandu fadla wa antar buna haqqa wa nahnu abiduka riko wa lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kul asir wa ya jabir kul kasir wa ya sahiba kul perid wa ya mughni kul fakir wa ya muqawwi kul dhaif wa ya ma'manna kul mahib. Yassiru alika kul kasir patasu yassiru alika kasir. Allahumma ya man la yaltajil al bayali wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahopu minka wa nahopu mimman yahopu minka wa nahopu mimman la yahopu minka. Hurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
uhrusna biadikal lati la tanam waqfna bikanapikal ladzi la yuram rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana. Saya nenek-nenek Bu, maklum udah 74 tahun nih hari ini saya. Masya Allah 74 tahun nenek-nenek. Mana ceramah ge nyeri tuur we, ngadeg-deg dan nyeri suku ini mah. Saya pasti banyak melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.